Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi tadi siang ya, ini tanggal 7 Mei, Bu Nunuk Suryani ini sudah live 1 jam ya, membahas tentang persiapan PPK 2025 nih teman-teman ya. Ini jadi saya di grup selalu ditanya, Pak, rangkumannya apa? Pak, gimana informasinya? Oke. Jadi saya coba merangkum live tentang PPG ini ya, yang terbaru di tahun 2025. Yaitu saya buat beberapa poin, kurang lebih ada 19 poin terkait bahasan PPG, yaitu berkaitan dengan ngopi bareng Bu Nunuk, bahas bahas PPG 2025 ya, kita perkecil. Nah, jadi ini cuma ada 2 slide, nanti saya jelaskan rangkumannya ya teman-teman, karena ya kalau mau langsung screenshot silakan dipercepat, screenshot percepat, screenshot juga silakan. Kalau yang mau mendengarkan penjelasannya juga ya silakan juga ya, kalian bebas lah. Saya hanya menjalankan kewajiban untuk menyampaikan rangkuman sesuai yang kalian minta. Oke, emosi saya. Tidak. Oke, jadi hasil rangkuman Ngapakpedia ini sekali lagi yang Ngapakpedia tangkap ya. Kalau ada yang salah ya mohon maaf ya. Terkait PPG yang dibahas Bu Nunuk di live Instagramnya teman-teman. Jadi ini untuk PPG 2025 ya teman-teman ya. Yang pertama, jadi sasaran PPG itu fokus pada guru terdata Dapodik yang aktif mengajar mulai 2023-2024 dan belum cerdik. Artinya ini yang di 2024 kemarin sudah diundang dan lolos seleksi administrasi ya. Jadi yang lolos seleksi administrasi kemarin lah yang akan diundang PPG. Nah, materi tambahan PPG itu antara lain kurikulum pendidikan nilai, kepekaan dan pembelajaran yang mendalam. Ya, jadi ada tambahan. Kalau kalian belajar dengan yang sudah lolos PPG piloting kemarin, ditambahi materinya ini, gitu teman-teman ya. Kemudian seleksi administrasi, panggilan SIM PKB, lapor diri, dan uji kompetensi itu urutannya. Jadi seleksi administrasi itu sudah kemarin di 2024. Nah, yang sudah lolos seleksi 2024 kemarin itulah yang tahun ini akan dipanggil PPG di SIM PKB-nya. Jadi ini sedang proses ini nih. Kemarin kan sudah seleksi ADM. Nah, sekarang masuk ke panggilan SIM PKB-nya. Nah, ini itu berarti yang sudah lolos seleksi ADM di tahun 2024 gitu teman-teman ya. Kemudian nanti setelah terpanggil SIM PKB ya lapor diri ke LPTK, selanjutnya uji kompetensi. Jadi ini rangkaian PPG sampai kalian nanti dapat cerdik gitu ya. Kemudian pelaksanaannya jelas masih daring, ternyata masih daring, kemudian secara mandiri dan penugasannya terstruktur melalui platform Ruang GTK. Nah, Ruang GTK ini pakai belajar ID ya. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu guru yang belum tahu akun belajar ID-nya, silakan ditanyakan ke operator sekolahnya ya untuk mulai dipegang akun belajar ID-nya. Nah, pemanggilan PPK ini mulai 8 Mei 2025, artinya besok ya. Silakan dicek namanya saja mulai, berarti ada bisa tanggal 8, bisa tanggal 9, bisa tanggal 10, bisa tanggal 11 gitu ya. Jadi ini kalau besok belum ada ya masih ada besoknya lagi gitu ya. Kemudian yang dipanggil PPG adalah sebentar teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dipanggil PPG tahun 2025 ini adalah yang lolos seleksi administrasi tahun 2024 kemarin. Nah, urutannya itu berdasarkan masa kerja, usia, dan lain-lain untuk tahapannya. Jadi kan nanti pemanggilannya itu bertahap dan ada 3 tahap ya. Nah, tahap pertama jelas yang masa kerjanya sudah lama, kemudian usianya juga sudah lebih tua gitu ya. Jadi yang merasa masa kerjanya masih baru 2 tahun, usianya masih muda, berarti mungkin kalian akan masuk di tahap ketiga gitu teman-teman ya. Kalau yang tahap pertama yaitu untuk yang sudah tua, mohon maaf ya, yang sudah usianya tua, kemudian masa kerjanya udah lama. Nah, prosesnya itu nanti 3 tahap ya, sabar aja lah teman-teman ya. Kemudian besok akan ada webinar PPG Kamis 8 Mei jam 13.30. Teman-teman bisa simak di channel Ngapakpedia juga, nanti insya Allah kita tayangkan ya webinarnya ya terkait PPG. Kemudian
rangkuman berikutnya adalah konsultasi PPG secara daring itu dibuka setiap minggu, ada 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat. Bisa dicek di web PPG-nya. Ini yang daring, yang langsung kayak misalnya langsung tanya jawab gitu ya melalui Zoom atau melalui apa gitu. Nah, kalau yang konsultasi helpdesk yang melalui chat itu bisa setiap hari di hari kerja dan jam kerja. Kalau kalian mau bertanya-tanya tentang PPG melalui chat, ya silakan hubungi helpdesk-nya di hari kerja dan jam kerja. Kemudian helpdesk ruang GTK nanti ada sendiri ya ketika kalian yang terpanggil PPG dan nanti kan akan melalui ruang GTK. Nah, di ruang GTK itu juga ada helpdesk sendiri jika kalian mengalami kesulitan terkait ruang GTK. Nah, selanjutnya, dalam mengikuti PPG, ada waktunya, sehingga harus diselesaikan semuanya dan semua harus dikerjakan sendiri. Salah satu yang berbeda adalah untuk pindah modul ada batas waktu dan ada mulai waktu. Tidak bisa langsung semua modul selesai sekali kerja. Misal, 2 hari ini modul 1, ya udah pokoknya kalau kalian modul satunya selesai di hari pertama, maka belum bisa langsung masuk ke modul kedua. Karena modul kedua itu misalnya dikerjakan di hari ketiga, begitu ya. Jadi, kalau dulu kan modul 1 selesai, langsung masuk modul 2, modul 2 selesai, langsung masuk modul 3. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi, nanti kemungkinan ada batas waktunya dan ada mulainya, gitulah ya. Kemudian ada juga seleksi administrasi, nanti akan dibuka lagi bagi yang belum ikut PPG atau belum lolos seleksi administrasi di 2024 kemarin ya, tapi waktunya belum pasti, cuma sudah disiapkan. Nah, ini buat guru-guru baru, terus yang kemarin gagal lolos seleksi administrasi atau yang kemarin belum terpanggil seleksi administrasi, ya siap-siap aja nanti di 2025 juga akan dibuka lagi seleksi administrasi PPG. Kemudian untuk yang sudah cerdik dan mau ikut PPG di mapel lain itu belum bisa ya. Jadi tidak bisa mengikuti PPG saat ini untuk berganti linearitas. Misalnya kemarin PPG matematika, sekarang saya mau pindah PPG Bahasa Indonesia karena saya punya ijazah Bahasa Indonesia, itu tidak bisa karena yang PPG 2025 itu untuk yang belum cerdik gitu ya. Jadi untuk yang berniat ganti mapel PPG belum bisa terakomodir ya. Kemudian untuk panduan memilih ijazah dan PPG yang linearnya apa, itu ada di Kepmen nomor 449 tahun 2024. Jadi teman-teman misalnya bingung, aduh aku ijazahnya bahasa Inggris, ngikut PPG apa ya? Nah, kalian bisa lihat aja tuh di ijazah bahasa Inggris itu linearnya ke mapel apa gitu ya. Itu dilihat di Kepmen nomor 449 tahun 2024. Ya, salah satu contohnya ya misalnya ijazah bahasa Inggris ngajar sebagai guru kelas, yaitu linear, guru kelas di SD gitu ya. Ingat, guru kelas ya, bukan guru mapel. Nah, ini tadi saya sampaikan bahasa Inggris itu linear mengajar sebagai guru kelas di SD. Jadi kalau Bapak Ibu ijazahnya bahasa Inggris dan mau ikut PPG-nya adalah guru kelas di SD, ya boleh, nanti akan linear, nggak masalah gitu. Kemudian ini yang biasanya banyak ditanyakan, Bang, kalau saya lulus PPG tahun ini, apakah tahun ini juga dapat TPG-nya? Tidak ya. Jadi pencairan PPG itu di tahun berikutnya setelah Anda keluar serdiknya. Jika di tahun ini lulus PPG, keluar serdik, maka tahun depan sudah berhak mendapat TPG-nya atau tahun depan baru berhak mendapat TPG-nya. Jadi untuk yang baru akan terpanggil PPG 2024 ya 2025 ya, berarti kalian kalau lolos itu baru 2026 mempunyai hak untuk mendapat TPG gitu ya. Jadi tidak tahun ini juga ya. Yang penting fokus aja ke PPG-nya, semoga lolos gitu aja ya teman-teman. Kemudian untuk lamanya PPG di tahun 2025 ini full daring dan kurang lebih 48 hari pelaksanaannya ya. Jadi ya 1,5 bulan lah kurang lebih teman-teman. Nah, yang terakhir, berkas yang harus disiapkan untuk yang terpanggil PPG itu antara lain ijazah S1, ya, kemudian KTP, kemudian transkrip nilai, kemudian pas foto warna 4x6, kemudian surat keterangan sehat, dan syarat lain sesuai LPTK masing-masing. Kalau yang umum ya ini, ijazah S1-nya, KTP-nya, transkrip nilainya, pas foto, lalu surat keterangan sehat.
Begitu, udah sampai di end of slideshow, click to exit, ya berarti udah selesai. Itu rangkuman saya, teman-teman ya. Kalau terlalu banyak, ya silakan rangkumannya dirangkum lagi. Gitu. Atau kalau belum jelas, ya silakan teman-teman bisa tonton di YouTube, cari aja live-nya Bu Nunuk. Itu mungkin ada YouTuber-YouTuber lain yang nge-react ya atau nge-upload ulang, tapi saya kemarin izin ke Instagramnya tidak di-reply, jadi saya nggak nge-record teman-teman ya, saya ngerangkum aja lah ya karena tidak ada izinnya gitu teman-teman, atau belum diizinkan ya. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.